Saya senang kepada orang yang mengkritik saya, yang mengingatkan saya. Bahkan saya katakan, cintai saya dengan kritik. Dan katakanlah dengan penuh cinta. Jadi saya ingin perasaan yang sama itu ada di pemimpin kita, gitu. Supaya gelisah, cepat. Penggantinya lagi, maaf dengan segala hormat saya, Pak Muldoko. Selamat datang. Saya mau bilang ini momen istimewa. Karena mengundang ketua DPD rata-rata sulit. Harus kita cari momennya Pak, baru cocok. Tapi Kakanda ini undangan fisik tidak terima, hanya lewat WA. Jadi semua Pak. Ya, apa ya? Saya juga istimewa ini bisa bertandang ke kantor Bung dan kawan-kawan. Dan saya kira mungkin hikmah yang kita ambil selama ini dari para pendahulu kita, termasuk mungkin bacaan kita dan lain sebagainya, yang kita mesti adaptif dengan soal undangan-undangan via WA, via SMS, soal bagaimana ruang-ruang birokrasi yang kadang itu menghambat. Lama biasanya kan. Ya, kita kan undang juga beberapa petinggi partai yang lain. Namun ya begitulah. Atau mungkin mereka pada sibuk. Sibuk tapi punya WA. Tapi saya bilang kemarin kan kita masih pikir kita mesti antar undangan fisiknya ini kan formalitas. Artinya kan ada undangan. Tapi begitu kita chat via chat langsung hadir. Ya alhamdulillah selama ini juga tentu Bung saya apresiasi sudah mengundang saya. Kawan-kawan sebelumnya juga lebih banyak undangannya itu via WhatsApp saja atau kontak langsung saja. Maksudnya kita ini mau menangkap momen-momen spesial dan penting dari seorang Endang SA gitu. Kakanda, kita membaca dan melihat media ini kan, sosok yang hampir konsisten. Jadi bukan hanya satu momen saja, tapi panjang memberikan kritik, pandangan, saran terhadap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara. Apa yang ada dalam pikiran Kakanda ini tentang situasi kita di Sulawesi Tenggara? Gitu. Saya kira kenapa misalnya kita perlu orang, institusi, lembaga yang bisa mengontrol. Mungkin Bung sudah sampaikan dan saya kira kita semua sudah mahfum bahwa kekuasaan itu kalau tidak dikontrol dia cenderung ada kecenderungan ini. Ada kecenderungan lepas kontrol. Kata Lord Acton itu cenderung korup. Bahkan dalam sejarah kuasa di Indonesia, saya baca misalnya tulisan Prof. Didik, bagaimana misalnya Ken Arok dan lain sebagainya. Sesungguhnya para penguasa dulu itu kan latar belakangnya bandit. Tanda kutip. Dalam tanda kutip. Oke. Makanya karena kita tidak ingin penguasa itu dalam tanda kutip menjadi bandit, maka kita harus kontrol. Jadi kontrol itu baik dari DPRD, dari media, organisasi masyarakat, sipil dan lain sebagainya, itu harus senantiasa peduli pemerintahan kita. Kalau urusan pribadi, urusan yang lain silakan, mau bikin apa silakan. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan publik, dalam hal amanah dan jabatan publik dalam hal amanah dan jabatan yang diembannya itu, ya kita harus kontrol. Karena kita melihat, saya dengan teman-teman tracking di media, setahun kepemimpinan Pak Ali Masih dan Pak Lukman Abu Nawas ini sudah artinya mendapatkan tanggapan gitu ya. Ini saya malah pernah mau dilapor polisi kan. Oh begitu. Jadi setahun memimpin belum cukup ini Pak. Artinya belum cukup umur sana. Ini Pak Endang sudah mengkritisi gaya kepemimpinan Pak Ali Masih dan Pak Lukman Abu Nawas. Ini apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan ini? Atau ini karena seorang wakil ketua DPR yang harus memberikan kritik, atau ada tanggapan secara pribadi terhadap gaya mereka ini? Kalau saya pribadi Bung itu, justru saya suka berterima kasih kepada orang yang mengkritik saya. Orang yang suka muji saya, yang suka Winto saya. Tadi lagi Winto ini. Ya Winto, justru saya hati-hati.
karena politik, Ya. ya, kita baca buku Niccolo Machiavelli, ada buku Puap Mahmud itu, Teknik Bermain Curang katanya judulnya itu. Itu salah satu definisi politik itu adalah ilmu memuji. Jadi hati-hati kepada orang yang justru suka memuji kita. Apalagi dia menyanjung-menyanjung ini. Menyanjung kita, memuji kita. Itu justru hati-hati. Justru kalau misalnya saya di kepemimpinan saya di beberapa organisasi, bahkan saya juga pernah memimpin institusi administrasi pemerintah, saya senang kepada orang yang mengkritik saya, yang mengingatkan saya. Bahkan saya katakan, cintai saya dengan kritik dan katakanlah dengan penuh cinta. Itu. Cintailah saya dengan kritik dan katakanlah dengan penuh cinta. Dan jadi katakan dengan ketika misalnya saya mengkritik Pak Alimasi, Pak Lukman, itu rasa cinta saya. Saya dengan Bang Ali itu dekat sekali. Tapi belum cukup setahun kalau Bang. Bahkan beberapa kali saya pernah dijodoh-jodohkan hendak pasangan dulu. Dulunya? Iya dulu. Gadang-gadang kan? Iya gadang-gadang, jadi saya biasa ngopi bersama. Bahkan pernah saya masakin Indomie loh, Bang Ali itu. Pada saat masa-masa bersama. Beliau bertandang ke rumah saya, kita diskusi sampai sekian jam sampai subuh itu. Masak Indomie bersama? Iya, itu pernah kita makan Indomie bersama, ngopi bersama. Pejabat memakan Indomie, Pak. Itu saking dekatnya kami. Jadi saya kritik itu mengingatkan, misalnya saya kritik soal Bang salah tuh Tohon IPA itu. Ya. Dan abang akan kritik karena di sana ada misalnya properti abang, masih banyak jalan-jalan provinsi yang harusnya lebih diprioritaskan, lebih urgent, lebih penting, ya. Di Muna misalnya, Muna Barat ya, yang ibu-ibu nebang pohon itu yang harusnya lebih prioritas. Jangan itu dulu. Perpustakaan saya sudah ingatin bahwa ini sudah zaman apa nih? Jangan Google ini. 4.0 ini. Bahkan sudah mau 5.0 ya. Tapi bangunnya perpustakaan. Iya, bangunnya kok perpustakaan, rumah sakit jantung. Jadi intinya, simpulannya, saya mengkritik itu karena saya menyayangi beliau berdua. Beliau berdua itu pemimpin yang benar-benar dipilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Masyarakat. Dan saya juga ini, Bung, kan tahu lanskap politik Sultra ini. Ada yang terpilih dengan sangat mahal, ada yang terpilih dengan murah. Nah, saya melihat beliau berdua itu betul-betul kemarin terpilih karena rakyat, karena masyarakat, bukan karena faktor yang lain yang lebih dominan. Makanya saya ingin itu kemudian dibayar oleh beliau berdua itu dengan mewujudkan janji-janji. Jadi sesungguhnya saya mengkritik dalam rangka mewujudkan janji-janji beliau berdua. Bukan karena sentimen pribadi atau hal-hal yang ini. Bukan karena sentimen pribadi. Bahkan saya cerita ya. Saya pernah didatangi oleh beberapa teman yang akrab itu, yang protes ke saya. Kok abang ini sangat keras kepada Bang Ali? Jangan-jangan misalnya karena ada parameter-parameter, indikator-indikator primordial dari itu. Saya bilang tidak, tracking aja. Nur Alam juga dulu saya kritik soal CAP, soal pengelolaan sumber daya alam kita, soal bagaimana APBD kita lebih difungsikan buat rakyat itu. Buat rakyat, jangan terbanyak pesta-pesta hura-hura yang tidak bermanfaat, tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi mungkin belum terlalu penting buat rakyat kita. Begitu juga Bang Ali, jadi bisa di-tracking. Semua itu saya lakukan dalam pengejawantahan tugas saya sebagai anggota, sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya kan ini anggota DPR dipilih buat cuap-cuap, buat bicara. Kalau anggota DPR tidak bicara kan repot juga. Buat perda bersama pemerintah, kemudian pengawasan, kemudian anggaran. Nah, itu di situ fungsi kita. Karena kita lihat ini bahkan Kakanda itu sampai mengingatkan kalau bisa lebih rajin ke kantor. Ya karena saya didatangi banyak rakyat, masyarakat yang pendukung pemilih beliau berdua itu tanya ke saya, gimana ini saya sudah 3 hari 4 hari kantor gubernur, nggak ada beliau.
Saya bilang coba tunggu, mungkin kalau ada Jumatan atau apa, tunggu. Bingung juga katanya masjid mana nih Jumatannya ini. Akhirnya ngomong ke saya, dari mana dia? Sudah saya ngomong aja. Saya ngomong aja, bahkan waktu itu saya dapat informasi yang terverifikasi, bahkan untuk dokumen-dokumen, Ya, surat-surat yang membutuhkan disposisi beliau sebagai gubernur, direktif, ya, itu lambat sekali. Lambat prosesnya. Bahkan ada yang mesti dibawa ke Jakarta. Itulah kemudian saya sampaikan. ya kan? Bahwa DPRD Sultra minta gubernur rajin berkantor ini. Ya saya sampaikan. Tapi tulisannya DPRD bukan ya, saya. itu kan di situ sekarang saya kan di ruangan saya itu, di ruangan saya. Jadi itu sungguh itu masyarakat yang sampaikan ke saya. Kami mau ketemu gubernur nih, tapi susah ketemunya ini. Saya bilang ke kantornya gubernur itu pasti ada di kantornya. Tunggui saja kan? Ya tungguin saja. Ini Pak Kabis sudah 4 hari ini, 5 hari nggak ada ini. Ya sudah saya berjamur menunggu. Ya saya mulai kan alhamdulillah kemudian setelah itu saya dengar ada perubahan. Tapi dalam pandangan Kakanda yang paling getol itu kan kisah tentang proyek Mega Raksasa ini kan, yang 3 itu utama. Dalam pandangan Kakanda, sebenarnya Sultra itu harus buat apa sebenarnya di luar yang ada ini sebenarnya? Ini kan sampai minjam kalau tidak salah resminya. Minjam. Apa yang prioritas sebenarnya buat kita di Sulawesi Tenggara ini? Kalau menurut saya perbaiki infrastruktur jalan. Jalan. Kemudian alokasikan APBD lebih banyak ke pertanian. Iya. Itu kemudian pendidikan dan kesehatan. Ya saya lihat ada kecenderungan APBD dibuat untuk meninggalkan memorabilia. Memorabilia. Itu saja yang dikejar sebenarnya. Jadi seolah-olah ada peninggalan dalam bentuk bangunan, gedung, bukan nilai. Ya, legasinya itu dalam bentuk bangunan besar yang orang bisa saksikan lah gitu. Oh ini loh bukti pembangunan, soal kemudian di Lalembu di Buton Utara tuh ya ditinggalkan. Jalan-jalannya rusak itu nggak peduli, yang penting ada monumen, ada memorabilia yang bisa ditunjukkan oleh saya memimpin gitu. Ini warisan raja-raja Jawa juga dulu sebagian, ini raja-raja Sumatera dulu, raja-raja Jawa, raja-raja kan begitu kalau tinggalkan candi. Ya bikin candi Borobudur, ya bikin Taj Mahal. Walaupun itu kita nikmati sekarang sebagai situs wisata. Situs wisata. Tapi kalau gedung perpustakaan itu nanti mau jadi situs apa itu coba? Saya mulai ditaruhan loh, itu nggak akan ada itu. Saya juga bingung menjelaskan itu. Orang-orang kan pada tanya ini. Ini kan zamannya 4.0 sudah bahkan mau ke 5.0 gitu. Di mana anak-anak sekarang kan itu sudah ada ruang guru, ada Google, ada YouTube, konten kan seperti itu. Tiba-tiba bikin satu bangunan fisik. Saya bilang, nggak usah protes, mungkin di sana ada mesin atau ruang waktu gitu saya lihat. Nggak usah itu, nggak usah perpustakaan, toko buku aja. Kan banyak yang tutup tuh. Penerbit buku banyak tuh, karena eranya sekarang sudah buku digital. Buku digital, benar. Tapi ini ya begitulah resikonya, kita ingatkan, kita sampaikan, malah kita dibilang cari panggung. Kita dibilang kalau bicara soal uang katanya ada ya, saya energikal beliau menyampaikan itu. Saya malah diancam mau dilapor polisi sama Pak Wagub waktu itu. Ya, ada yang saya cari panggung, ini saya layani. Karena saya tahu pasal yang mau disangkakan ke saya itu nggak bisa kena dalam kapasitas saya sebagai pimpinan DPRD. Tapi saya kan nggak mau. Saya anggap beliau berdua itu sebagai senior, sebagai tokoh sesepuh yang harus kita hormati. Saya mengingatkan dalam kapasitas amanah dan jabatan beliau gubernur wakil gubernur itu supaya ada legasi yang bisa dibanggakan. Ya. Artinya kita bisa rasakan manfaatnya. Kayak Mudin kan bagaimana legasinya? Ya. Kota Kendari sampai punya ruas jalan yang begitu banyak. Alala bagaimana legasinya? Jambume, Tegar Samata, Gerakan Desa Makmur Merata kan, Kapas itu. Dan lain sebagainya. Kemudian Nur Alam bagaimana Batik Emas, balai-balai desa bagus apa ada. Inilah kan. Nah, kita ingin Ali Masih Lukman juga seperti itu. Apalagi dalam masa kepemimpinan yang sempit ini kan. Tinggal setahun kan. Setahun lagi kan. Ya, kita doakan setahun ini bisa selesai semua tuh. Limpah, rumah sakit jantung, perpustakaan, fasilitas jalan, dan sebagainya. Dalam perspektif Kakanda, tercapai bisa enggak? Kalau kayak rumah sakit jantung kan, kenapa enggak perbaiki rumah sakit Bahtera Mas ya? Atau kita mau undang Deddy Corbuzier, dia pakai tongkat simsalabim? Dan apa ya, gimana ya? Bagaimana ya, itu kan
setiap proyek itu kita harus pikirkan ada income, outcome, dan segala parameter lainnya. Jangan langsung main buat-buat saja. Artinya karena tidak ada basis perencanaannya. Iya, apalagi dengan APBD yang terbatas, kelayakannya dulu harus dilihat. Harus ada ujinya dulu. Kita lihat rumah sakit jantung kita itu. Apakah memang sudah urgent sudah? Kaum awam sebenarnya, kalau kita kan ini termasuk kaum awam kan, berpikirnya kan pasti membandingkan. Misalnya, kenapa tidak merevitalisasi Bahtera Mas gitu kan? Pelayanan yang tingkatkan, bangunan ini kan sudah juga alkesnya ditambah gitu kan. Dibanding kita bikin satu rumah sakit jantung yang kita tidak tahu lah perkembangan seperti apa. Hari ini kan kita masih baru bangunan. Dan kalau nggak salah penyakit jantung itu bukan termasuk penyakit yang di-cover BPJS. Itu dia. Ya, artinya jadi, rumah sakit tertentu ya. Pangsa pasar rumah sakit jantung itu pasti kita harapkan mayoritas dari luar. Iya. Bung yakin nggak orang-orang dari luar itu mau datang? Repot Pak. Iya kan? Orang rujukan masih ke Wahidin kan? Masih ke Makassar pasti. Harapan kita kan. Tenaga dokternya kan di sana sudah lebih dari cukup. Kalau kita kan di sini, bahkan dokter jantung kayaknya dokter Bowo itu sudah. Dan ini nanti akan jadi beban bagi pemimpin selanjutnya. Akan utang kan ya? Utang, kemudian ini mau diapakan ini? Dari segi pemanfaatannya? Iya, maintenance-nya nanti, kemudian pemanfaatannya, apakah? Ini kan pakai duit APBD. Dia bisa bikin event point ini enggak dari ratusan miliar. Iya. Kapan itu? Kapan, berapa lama gitu kan? Kan kalau kita jadi gubernur bupati itu, kita juga harus berpikir entrepreneur itu, supaya kontinuitas pembangunan itu dengan dana yang terbatas bisa berjalan. Artinya kita memikirkan keberlanjutan dan manfaatnya nih. bukan hanya membangun proyek saja. Sawal koko penyakit jantung kok tidak bisa berobat sini Pak, non BPJS itu. Tapi eksistensi Kakanda ini entah mau jadi ketua DPR, wakil ketua, sampai pun hari ini tidak lagi ber-DPR sama saja. Konsisten mendukung Randi dan Yusuf kasusnya itu, termasuk kemarin yang Butuh Negara ya, yang penangkapan itu. Apa ihwal? Kenapa sampai juga masih menarik perhatian Kakanda? Karena begini, kita butuh masyarakat sipil yang kuat. Kalau tidak ada pressure, bargaining posisi dari masyarakat sipil yang rakyat di situ, maka pemerintah ini akan seenaknya. Mau-maunya. Seperti di mahasiswa Buton Utara itu. Itu kan dari segi konstruksi pasal yang disangkakan saja, maaf saya ini hanya S1 hukum saja, tapi saya membaca yang saya ketahui, pelapornya itu kan nggak boleh ajudan, mesti beliau sendiri. Dan itu jarang terjadi, pemimpin itu melaporkan rakyatnya. Apalagi Buton Utara itu, Ali masih menang hampir 80%. Itu. Dukungannya besar. Dukungannya sangat besar itu. Kemudian yang disampaikan itu fakta. Kenyataan bahwa jalan di sana itu memang dijanjikan dan sampai sekarang belum tangani. Itu di situ. Jadi, dan tugasnya mahasiswa dan belajar, makanya saya minta belajarlah dari Pak Jokowi, belajar dari Pak SBY, bagaimana hujatan kepada Pak Jokowi, bagaimana Pak SBY malah ditarikin kerbau itu, kerbau ditulis di belakang kerbau itu SBY. Itu. Jadi, tapi beliau nggak pernah melapor dan yang dikatakan di situ gubernur, bukan orangnya, bahwa gubernur ini telah mati. Ya memang mati rasa. memang mati. Secara fakta memang tidak ada ini ya. Mati rasa. Bung, saya berapa kali saya kuat jalan lewat darat. Saya berapa kali bertemu orang yang kecelakaan karena jalannya rusak. Ya, apalagi Maligano Ronde itu luar biasa. Iya, saya pernah di TTASA itu di Korea Selatan. Ada 2 orang cewek-cewek itu lagi boncengan di motor itu. Kepleset bannya karena rusak jalan. Ini habis luka apa semua. Sampai saya turun, ya di situ saya sedih ya. Karena begini, saya pernah baca kisah Khalifah Umar bin Khattab. Saya lupa persisnya di kota Mekah atau Madinah ya, itu Khalifah beliau itu. Beliau waktu itu turun langsung itu memperbaiki jalan yang mau dilewati kuda. Dilarang sama, wahai Amirul Mukminin, kenapa Amirul Mukminin? Turun langsung itu. Amirul Mukminin istirahat aja, kami aja. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kalau ada yang terperosok kudanya lalu kecelakaan, itu dosa saya. Benar. Apa kalian bisa wakili nanggung dosa saya itu?
Jadi saya ingin perasaan yang sama itu Ada di terbangun pemimpin kita, gitu. supaya gelisah, cepat melihat kondisi masyarakatnya. Ini kan, maaf Bung ya, saya bingung. Yang diurusi rujak gubernur, ya di Polres, di apa, itu jalan di depan itu saya bingung juga. Dan itu maaf terjadi di depan rumah Rahman Saleh, ketua DPRD, Wagub Pak Lukman dan Pak Alimasi di situ ya. 3 pimpinan tinggi. 3 pimpinan tinggi itu. Itu jalan proyek itu jalan kota, bukan jalan provinsi, dan masih bagus, masih layak. Perbaikilah dulu jalan-jalan provinsi. Katanya saya dengar kurang lebih 20 miliar itu Anggarannya. yang dialokasikan akan di situ. Dengan nomenklatur penataan halaman. Walaupun itu sebenarnya lucu-lucuan halaman. Tapi aset kan aset kota. Aset kota. Dan yang dinamakan halaman itu jangan lewat pagar. Iya. Kalau sudah jalan itu bukan halaman lagi, tapi kadang kalau ada nomenklatur baru kan. Tapi ini Kakanda tidak takut dengan sikap kritis ini terhadap rezim misalnya, kan bisa saja dilaporkan, bisa jadi macam-macam. Oh iya, kalau itu sudah resiko atau apa? Resiko, dan sudah sering kami alami. Kemarin kan Pak Wagub ancam mau lapor. Ya, tapi kan alhamdulillah beliau tidak jadi lapor. Ya. Artinya saya melihat ini bukan masalah muji-muji. Ya. Tapi kita kan tracking dari 45 anggota DPR provinsi kita ini. Kalau saja ada 2 atau 3 yang lantang menyuarakan ini kan mungkin kontrolnya akan lebih bagus. Sayangnya ini kan sudah tidak ada lagi di DPR, sudah di luar. Sebenarnya beliau-beliau 45 itu gelisah juga. Hanya kan bedanya saya mau ngomong aja. Yang lain tidak mau ngomong? Iya, yang lain tidak mau ngomong. Kalau yang 45 itu gelisah juga. Itu yang bahkan fraksi yang mendukung pemerintahan pun sering juga ngomong ke saya, iya benar itu Bang, benar itu Dinda. Mestinya kita, kan mereka juga pasti dapat dalam tanda kutip petik itu cercaan dari masyarakat dari dapil-dapilnya. Artinya kita sebenarnya menunggu peran yang sama, gitu ya, peran yang sama sebagai wujud perwakilan masyarakat terhadap kegelisahan, kebutuhan, masalah kan di sana. Tapi kalau cuma gelisah dan tidak bilang juga gimana ceritanya? Masih malah kamu. Saya begini Bung ya, saya cerita sedikit. Waktu itu menolak berapa bangunan mercusuar itu. Ya. Saya lihat, oh ini kalau mau nolak ini akarnya ini cabut tuh persetujuan DPR tentang pinjaman. Oh iya. Oh iya. Waktu itu sempat saya dapat 31 loh yang tanda tangan. Menolak. Walaupun setelah itu kemudian diculik satu-satu. 31 loh. 31 iya, waktu itu saya sempat sudah mau paripurnakan, tapi sekwan sekuannya menghambat, surat-suratnya tidak diproses, bahkan ada surat saya yang hilang. Oh, dicari hilang katanya Pak Surat. Ya sebenarnya hati nurani teman-teman itu tahu bahwa mereka gelisah juga dengan situasi ini. Gelisah. Tapi itu lagi ya ketika sudah dihadapkan, jadi waktu itu kan sudah 31 kan, sudah lebih dari setengah. Pasti batal lah ujungnya. Batal itu, kalau kita cabut kan batal itu. Pas kita mau paripurna, suratnya apa semua hilang, ada yang hilang, ada yang ditunda-tunda, banmusnya ini semua. Akhirnya apa? Terakhir saya marah, saya langsung metik sendiri surat apa semua. Terakhir dari 31 itu sebagiannya datang bilang maaf kami cabut lagi. Dengan segenap alasan. Ya, alasannya ya ada yang agak sedikit dramatis lah, ada yang luar biasa memang ini. Tapi kita berharap Kakanda di dalam DPR atau di luar ini masih bisa mengawal proses-proses kan. Artinya kan tetap punya fraksi lah di provinsi. Bisa terus mengawal aspirasi masyarakat lah. Nanti ada yang tanam pisang pula di jalanan, jalur kebun Pak. Ya Bapak, inilah sebenarnya saya lihat lebih kepada bagaimana membangun masyarakat sipil kita di Sultan yang kuat. Kita lihat seperti Sulawesi Tengah, di mana di Sulawesi Tengah itu
aktivisnya, medianya, begitu lebih di sosial ya. Jadi betul-betul ada pressure, ada tekanan, ada kontrol Terhadap kebijakan-kebijakan terhadap pemerintah. kebijakan pemerintahan, pengelolaan daerah kita, sumber daya alam kita. Ya, itu yang kita inginkan. Dalam beberapa test case soal isu, saya merasakan memang kadang supporting itu masih kurang. Kemudian juga sebagai satu kesatuan kita belum bisa terorganisir dengan baik. Namanya civil society ini ya? Iya, karena civil society kita yang memang masih sangat gampang dicerai-beraikan. Saya menyiapkan satu pertanyaan khusus. Iya. Pertanyaan apa ini? Dari hasil diskusi kita semalam ini, diskusi panjang ini. Mana yang kita mau tanyakan? Saya bilang, ini kita tanyakan ini. 2024 nyabuk atau nyagup? Ke gubernur atau konsel? Ini jawaban standar saja. Semua terserah rakyat. Banyak yang tanya masalahnya Pak, nanti tanyakan sama Pak Endang, ha? Semua terserah rakyat, peta politik di 2024 bagaimana. Karena kita kan tahu bahwa pilkada itu banyak sekali indikator, banyak varian bermain di situ. Dan mungkin Bung akan bertanya, kok 2 kali maju itu kok nggak jerak-jerak? Sebenarnya saya maju itu niatnya, karena setelah melihat, membaca posisi DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota itu berdasarkan Undang-Undang 23 itu kan sebenarnya bagian dari pemerintahan. Jadi trias politika seperti DPR itu tidak koheren dengan di provinsi dan kabupaten kota. Makanya saya ingin menjadi bupati, ingin menjadi kepala daerah, karena saya lihat kekuasaannya itu lebih besar, dan melalui kekuasaan itu tentu saya ingin mewujudkan idealisme dan cita-cita saya itu kepada masyarakat. Tapi ternyata rakyat konsel lebih memilih Pak Zainuddin, ya tentu saya harus hormati pilihan rakyat itu. Bagaimana 2024? Ya kita lihat seperti apa nanti perkembangannya, dan juga tentu saya harus berdiskusi dengan Mas Ahaye, ketua saya termasuk keluarga, seperti apa nanti 2024. Kan kembali lagi soal mau jadi apa saja itu kan soal kedua, yang penting kita tetap berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan kita. Masalahnya dua pertanyaan ini ada pembenarannya. Satu, kita bicara Pilgub, Demokrat itu 5 kursi. Demokrat lahir dengan 5 kursi itu, kalau kita bilang berbeda dengan partai-partai yang lain. Kakanda kan dengan kemampuan sendiri. Nggak ada siapa yang di belakang Kakanda kan? Bersama kawan-kawan. Bersama kawan-kawan, 5 kursi. Dan kelihatannya 5 kursi ini masih akan konsisten ke 2024. Insya Allah betul. Itu, nilai dasar kita sudah ada. Artinya kemarin itu kan mestinya 6, hanya kalah di Buton aja itu, di dapil Buton 1000-an itu kalahnya sama kursi. Peso. Ya, Peso. Artinya kan untuk jadi seorang calon gubernur 9 kursi kan? Menggandeng Demokrat kan tinggal setengahnya ini kan? Kalau dibilang 1 langkah jadi calon, nah ini. Atau kita bicara konsel. Konsel itu Kakanda kalau orang bilang selangkah lagi menjadi bupati, artinya begini, secara politik, oke, kita bilang Pak Endang itu kalah di konsel. Tapi secara statistik, pertumbuhan Kakanda itu melampaui bupati aktif, 27.000, bayangkan. Mereduksi nilai 2015 ke 2020, 2020 itu kan, di 2015 kan itu 10.000, 900 sekian lah. Di 2020 itu tinggal 2.500 sekian. Dengan segala kontroversinya. Dengan segala kontroversi. Itu bukan prestasi yang abal-abal lah gitu dia. Nah, kenapa kita rumuskan 2 pertanyaan ini? Karena kita potensinya ada gitu dia. Karena kenapa saya bilang segala kontroversinya, catatan campil konsel itu 2.700 yang mutasi KTP itu menjalankan. Kalau 2024 kan nggak bisa lagi mutasi karena kota pilkada, konsel pilkada, pilkada kan? Bersama. Karena kemarin itu saya lihat Kakanda itu
catatan sipil ini syarat pindah itu kan dulu 6 bulan. Ya, sekarang besok mau pilkada Pilkada masih bisa pindah. mutasi. Itu yang gray area wilayah abu-abu pilkada kita yang semestinya electoral law-nya itu diperbaiki. Nah itu dia. Kita kan melihat kalau dulu pindah itu minimal 6 bulan. 6 bulan baru sebelum bisa dapat hak pilih. Ini besok pilkada kita pindahin bisa. Bisa. Capil mutasi aja itu langsung ini. Itu susahnya melawan incumbent. Tapi kan 2024 sudah ada incumbent kan, gubernur begitu, konsel begitu. Ya. Belum ada bayangan kan, sama sekali. Kalau saya lagi-lagi tetap ingin menjadi kepala daerah. Ya. Ya, bukan wakil kepala daerah. Kenapa saya ingin menjadi kepala daerah? Karena saya ingin bersama wakil kepala daerah untuk mewujudkan idealisme dan cita-cita saya terhadap daerah yang saya pimpin. Bisa misalnya kalau Bung tanya, kalau mau realistis saya kan di provinsi itu mungkin realistis, mungkin wakil kepala daerah. Ya. Bisa saja kalau rakyat menghendaki partai menugaskan, keluarga menyetujui, tetapi tentu kita harus mencari figur yang terbiasa dengan dialektika, diskusi, bersama-sama. Saya kira legasi Nur Alam dan Saleh Lasata itu bisa kita jadikan patron. Iya, kepemimpinan yang paling harmonis. Harmonis gitu. Kita tidak ingin misalnya wakil itu lupa ada kepala daerahnya, kepala daerah itu lupa ada wakilnya itu. Akhirnya dua-duanya kerjanya berdoa ya. Gontok-gontokan. Iya, itu situ ya. Misalnya ketua umum, ya, Mas Ahaye menugaskan Pak Endang tarung di konsel. Gimana sikap Kakanda? Dia keluarga mendukung, rakyat mungkin melalui survei apa saya minta pendapatnya, masukannya, bismillah saya maju. Begitu. Kalau mungkin misalnya itu jadi lapangan yang lain bisa ke manapun ya. Saya kira sampai tidak maju pun juga tidak ada masalah. Kita kan bisa berkontribusi melalui pendapat-pendapat, tulisan-tulisan, melalui diskusi-diskusi. Tapi kan kualitas Kakanda ini kan memenuhi syarat. Saya tadi sebelum ke sini itu saya lagi menyelesaikan salah satu tulisan saya. Bikin buku Kakanda? Enggak, saya menulis kadang menulis saya lempar ke teman-teman media. Saya lagi nulis-nulis mungkin suatu saat bisa saya terbitkan. Saya tadi lagi menulis tentang benarkah kita sudah bahagia gitu. Benarkah kita sudah bahagia? Sultra ini kan bulan Januari hasil survei BPS itu kita masuk urutan 10 provinsi paling bahagia gitu, dengan 3 indikator soal penerimaan hidup, soal perasaan apeksi, soal yang lain-lain. Nah, itu yang ingin saya tulis, apakah benar-benar kita sudah bahagia gitu kan? Dengan situasi ini gitu. Ya, situasi ini, apakah kita bahagia dengan turun di bawah, kita bahagia. itu ya. Jadi memang nuansa kritis ini memang sudah jadi seperti gen yang ada di Kakanda untuk melihat fenomena. Artinya tidak bisa diam dengan hal itu. Dikatakan provinsi paling bahagia kan itu yang pertanyaan. Maksudnya di tengah suasana seperti ini. Tapi kalau katakan dalam konteks demokratnya sendiri, bagaimana menghadapi situasi 2024 Kakanda? Ini kan kita sudah punya 5 provinsi gitu. Kalau tidak salah secara umum itu kita 46. Iya, 40. 5 provinsi, 41 daerah gitu. Satu kepala daerah konkep. Dengan basis ini, apa proyeksi seorang ketua DPD Demokrat untuk 2024? Proyeksi kami bagaimana minimal setiap dapil itu kami kursi terisi, dan yang menjadi basis tradisional kami dapil yang misalnya kami kan ada 2 ketua DPRD di Kolaka Utara sama Konawe Kepulauan, itu bisa kami pertahankan, bisa kami tingkatkan. Begitu juga di DPR RI itu tetap kami realistisnya 1 kursi. Optimisnya kami bisa 2 kursi karena sejarah juga dulu kami pernah 2 kursi. Andi Rahmat dan Marasal. 2024 kami optimis selain gambaran-gambaran dari survei, posisi kami selalu 4 besar, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Mas Ahaye. Lagi naik-naiknya? Iya, lagi naik-naiknya. Kami juga yakin pasti ada
perbandingan antara masa kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak SBY. Iya. Jadi saya mau bilang begini ke publik gitu kan, kalau memang setuju model rule apa kepemimpinan Pak Jokowi, ya pilih aja PDIP dan koalisinya itu kan. Ya. Kalau memang nggak setuju ya pilih aja Demokrat atau PKS kan gitu aja. Jadi kami antitesa lah. Dalam sebagian isu, Ya. kami antitesa dari rezim yang ada Iya. sekarang. Kan situasi ini kalau kita lihat sekarang, karena kan ini sebenarnya ada dua pembelahan besar itu dia. Demokrat hari ini kan lagi subur-suburnya ini kan. Ya. Di masa kepemimpinan Mas Ahy ini kan elektoral itu dia seperti rebound lagi itu, balik lagi. Mudah-mudahan Sehingga memang kita lihat di Sultra juga dulu kan dia pernah sejak ngirim 2 wakil ke Senayan. Senayan. Dari 5 loh waktu itu, belum 6. Benar, belum 6, 5 kursi. Nah, target ke depan ini dapil Sultra kita bisa terisi dengan 2 kursi. Kita itu proyeksi optimis, Proyeksi tapi optimis. realistisnya Tapi realistis bisa kursi. 1 bisa bertahan, Ya, itu dia. bertahan. Kakanda, target-target ini, apakah ini sudah dikomunikasikan sampai level daerah atau baru dalam bingkai keputusan partai itu? Sudah sampai ke daerah dan dalam waktu dekat ini kami akan konsolidasi sampai ke tingkat musyawarah kecamatan. Jadi insya Allah dalam Februari ini kami akan musyawarah cabang, kemudian musyawarah kecamatan, dan kami pastikan itu punya juga struktur kepengurusan di desa. Supaya lebih mudah kami konsolidasi. Ranting ya kalau di tingkat desa? Ya, ranting. Sampai ranting? Ranting, anak ranting, harusnya ada. Artinya menghadapi pendaftaran partai politik, ini verifikasi ulang atau seperti apa nanti? Kalau di dalam regulasinya itu kan Bung lebih tahu, itu hanya verifikasi administrasi saja. Bagi yang sudah gitu ya, kecuali pendatang baru lagi. Kecuali yang pendatang baru, ya. Kakanda, tidak terpengaruhkah Demokrat hari ini kita di Sulawesi Tenggara itu dengan situasi kemarin rencana kudeta tanda kutip yang dilakukan oleh kubu? Karena kita tahu kan di sini ada berapa yang dipecat? Ada 2 ya, Wakatobi dan Muna Barat ini. Apa tidak mempengaruhi struktur Demokrat secara umum di Sulawesi Tenggara ini? Tidak, justru kami semakin solid. Kami semakin solid, semakin siap. Ya namanya organisasi pergerakan itu kan pasti ada seleksi alam itu. Jadi KLB itu bagian dari seleksi alam, ya, seleksi alam kepada mereka yang mana setia kepada nilai-nilai Demokrat, setia kepada SBY, setia kepada ADART. Jadi alhamdulillah nggak ada. Sampai kami semakin solid. Artinya tetap juga akan ketahuan siapa yang kemudian membelot dalam hal ini di Sulawesi Tenggara. Iyalah kan begitu kan nggak bisa disembunyi itu kan pasti ketahuan itu. Ya. Bahkan bukan Bung ini kita dengar kasusnya bahwa kasus KLB ini pertama kali termasuk Kakanda yang ini ya bersuara. Ya betul. Kisahnya maksudnya seperti apa? Kita banyak orang menduga, tapi kisah rinci itu seperti apa? Karena ada peran Pak Endang gitu melapor ke Mas Ahy kalau misalnya. Nanti saya akan tulis di buku tentang itu, tapi saya sampaikan sedikit. Memang kebetulan waktu itu momentumnya pas saya lagi di Jakarta. Saya lagi di Jakarta ikut sidang Mahkamah Konstitusi Pilkada Konsel. Kan daftarnya itu Desember, Januari, Februari, Maret baru. Putusan kan masa-masa kritisnya di situ. Bolak-balik Jakarta saja. Jadi yang paling gampang ditemui di kontak itu DPD saya. Apalagi kan inisiatornya di situ sebagian kecilnya kan kawan-kawan juga, jadi pasti kenal lah kita kan sama-sama. Jadi ketika dikontak kita berdiskusi, disampaikan, saya di situ melihat wah ini berbeda warna ini berbeda pemikiran. Sebenarnya kan kalau kita lihat telisik apa yang disampaikan bagian dari mungkin propaganda atau apa, disampaikan bahwa ini untuk perbaikan partai, untuk menyelamatkan partai dan lain sebagainya. Tapi saya melihat dari sisi yang lain. Justru kalau kita KLB bukan menyelamatkan, itu malah mau mengajukan partai kok Demokrat lagi baik-baiknya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba KLB. Tidak ada hujan, ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung kita mau bikin KLB itu, mau mengganti ketua umum. Penggantinya lagi, maaf dengan segala hormat saya Pak Muldoko, bukan
superior juga kan. Coba bandingkan. Di tracking aja. Iya, di tracking aja itu. Soal elektabilitas, Kualitas. akseptabilitasnya, penerimaannya, dilihat aja itu kan. Ya. Bukan baik, Pak. Iya, bukan baik. Nah, jadi alasan itu yang kemudian kami tentu dengan anggaran dasar rumah tangga pula serta figur Mas Ahaye. Mas Ahaye ini kan banyak orang lihat Ahaye itu kan hanya anak Pak SBY saja sehingga ada porsi dipilih. Bukan. Kami yang minta tracking aja. Mas Ahaye itu alumni SMA Taruna Nusantara terbaik. Ya. Adi Makayasa. Trisakti Wiratama. Jadi bukan saja Adi Makayasa, tapi Trisakti Wiratama juga. Jarang loh yang tertentu orangnya. tertentu Kualifikasinya orangnya. ini Terus rigid. Sekolahnya di luar negeri kan, itu lihat aja. Jadi kapasitasnya, ini kompetensinya terpenuhi. Jadi itu alasan kami memilih Mas Ahaye. Dan maaf, saya buka sedikit ini ya, nggak apa-apa. Ini juga memenuhi pangsa pasar pemilih kita. Pemilih kita itu kan sekarang lebih 100 juta itu generasi milenial kan ya. Generasi yang teredukasi dengan tiga zaman. Iya, itu. Jadi saya kira sangat rasional lah, sangat latar belakang. Mas saya mengcompare dua figur ini, kita lihat gambar dan gambar. Lihat aja, dikompar aja kan. Ya, makanya saya bilang, bukan mau memperbaiki ini, malah mau merusak ini kan. Tapi memang ujung-ujungnya kan sudah seperti yang diprediksi banyak orang. Iya. Walaupun di dalamnya ada intrik, ada tanda kutip kemungkinan inilah itulah, tapi kan ya itu juga kami mungkin minta maaf kalau kami misalnya dikatakan menyempet apa yang lain, tapi kan begini kalau saya melihatnya. Pak Muldoko ini kan kepala staf kepresidenan. Kepala staf. Iya, kepala staf ya kan. Ya masa saya misalnya direkturnya kepala staf saya nggak bisa saya. Itu kan itu. Jadi itu mau tidak mau kami minta ke beliau untuk meluruskan kepala stafnya, untuk klarifikasi ke kepala stafnya. Kira-kira begitu. Kakanda, diskusi ini panjang dan menarik. Ya. Kita juga ingin tahu sebenarnya Demokrat nanti berproyeksi seperti apa. Jangan bosan kalau kami undang. Karena momen seperti ini, Pak, jarang bisa kita dapat. Oh, tidak, justru saya paling rajin ikut seperti ini karena ini bagian dari membangun civil society kita. Bagian dari saya berterima kasih ada seperti Bung yang bikin hal seperti ini. Diskusi-diskusi. Ini yang saya lihat kurang. Dulu di 98, 97 ke bawah itu 96. Itu di tiap fakultas di Unhalu, di Yayan itu ada kelompok studinya. Setiap isu, itu dibahas, dibikin. Di generasi kita? Iya, di generasi kita. Sekarang saya lihat itu mesti ditumbuhkan kembali itu minat, girah atau semangat itu. Karena saya mahasiswa sekarang itu kan dituntut untuk selesai cepat dengan studinya. Ya. Sehingga kalau dulu kalau termasuk senior saya Kakanda ini, kita sudah lihat, wah kalau sudah muncul senior ini kan dengan gaya khasnya itu, wah. Tapi apa iya itu hanya karena disuruh cepat 4 tahun lalu? Kalau saya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi mereka tidak sempat lagi untuk berorganisasi karena tekanan nilai, dosen, tugas. Dulu kita kan masih bisa menyelesaikan studi dengan santai lah sambil ngurus organisasi. Okay. Situasinya kayak begitu sekarang di kampus, di adik-adik gitu. Tapi Kakanda terima kasih banyak ini sudah mengundang juga. Mau hadir di ruangan kita. Nanti kita menunggu apa keputusan dari Demokrat termasuk Kakanda ke depan. Ini jadi PR kita, Pak. Kita mau cari bocoran belum lah hari ini. Kakanda kita tos dulu Kakanda. Makasih.